Tasmania, penjara yang menjelma, jadi surga yang mengubah dirinya menjadi keajaiban dunia. Suatu pulau di ujung dunia, angin liar meraung seperti binatang purba. Tebing menjulang setinggi katedral batu, jatuh lurus ke lautan hitam yang mengamuk. Di balik kabut, berdiri reruntuhan penjara paling mengerikan yang pernah dibangun manusia. Di tempat inilah jiwa-jiwa yang kalah dikurung hingga kehilangan suara, harapan, bahkan akal sehat. Namun siapa sangka, penjara yang dimaksud ternyata adalah surga alam paling dramatis yang masih tersisa di bumi. Selamat datang di Tasmania, tanah yang dahulu ditakuti, kini dipuja. Sebuah pulau yang memaksa manusia berlutut, sekaligus membuat siapapun yang melihatnya terperangkap dalam keheningan takjub. Ribuan tahun sebelum kapal-kapal Eropa muncul di Cakrawala, masyarakat Palawa mengarungi perairan Tasmania dengan damai. Namun segalanya berubah tahun 1803, ketika Inggris tiba membawa visi gelap, menjadikan semenanjung terjal ini sebagai penjara sempurna. Tebing tinggi, daratan sempit, air laut berbadai, semuanya seperti dipahat untuk satu tujuan. Tak seorang pun bisa melarikan diri. Di Port Arthur, tembok batu tegak bagai benteng abad pertengahan. Tapi penjara ini punya inovasi yang jauh lebih menakutkan dari besi dan rantai. Sistem panoptikon, menara pusat yang bisa mengawasi setiap sudut tanpa diketahui para tahanan. Selama bertahun-tahun pria-pria itu bekerja, makan, dan tidur dalam keheningan absolut. Berbulan-bulan tanpa sepatah kata pun, banyak yang perlahan kehilangan kewarasan, menangis tanpa suara di tengah malam, atau mencoba kabur ke lautan membeku. Untuk mereka yang berniat melarikan diri, otoritas menciptakan garis anjing, rantai panjang berisi anjing-anjing buas yang disusun membentuk tembok hidup. Taring, lolongan, dan bau kematian menggantung di udara sebagai peringatan. Sampai di sini, tidak lebih jauh. Malam ini, ketika tur hantu menjelajah reruntuhan, pengunjung masih merasakan dingin aneh di udara. Ada yang bersumpah mendengar langkah kaki, bisikan, atau pintu yang berderit tanpa angin. Mungkin beberapa teriakan dari masa lalu menolak padam. Tasmania bukan hanya kisah manusia, itu adalah panggung alam liar yang menolak ditaklukkan. Di Cape Hawi, dinding doerite setinggi 300 meter jatuh lurus ke laut. Ombak pecah putih bagai lukisan tinta melawan batu hitam. Bagi para narapidana, tebing ini adalah batas harapan terakhir. Kini, mereka berdiri sebagai monumen keajaiban geologi. Tak jauh dari sana, Wineglass Bay melengkung sempurna seperti bulan sabit. Media menyebutnya salah satu pantai terindah di dunia. Namun dulu, airnya berubah merah darah. Pada abad ke-19, para pemburu paus menumpuk bangkai raksasa di teluk dangkal ini, menjadikan laut gelas anggur raksasa berisi darah selama berhari-hari. Kini, perahu kayak dan lumba-lumba menguasai air jernih itu. Alam memaafkan, meski tak pernah melupakan. Di Pulau Maria, bekas tembok penjara sekali lagi ditelan oleh alam. Tembok retak tertutup tanaman, dan kini wombat bertubuh tong berjalan perlahan-lahan di bekas tanah hukuman, bebas dan berwibawa, seolah mereka yang kini menjadi tuan sesungguhnya.
Tasmania menyimpan predator legendaris, harimau Tasmania. Makhluk berbulu dengan garis-garis punggung, seperti bayangan dari mimpi buruk. Spesimen terakhir mati dalam kandang tahun 1936. Namun hingga kini, laporan penampakan terus bermunculan. Bayangan berlari di senja, suara geraman di hutan, foto buram yang tidak pernah bisa disangkal maupun dibuktikan. Tasmania tidak pernah memberikan semua rahasianya. Tasmania adalah salah satu dari 2 wilayah di dunia yang memiliki jejak karbon negatif. Ia menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya. Ketika dunia menyesakkan dirinya sendiri dengan polusi, Tasmania justru menghirup lebih banyak daripada menghembuskan. Pulau ini adalah bukti bahwa alam bisa tumbuh kembali bila diberi ruang. Bahwa kesunyian bukan kelemahan, tapi kekuatan. Di jantung Tasmania berdiri Cradle Mountain, seperti puncak yang dipahat raksasa. Di bawahnya terhampar Dove Lake, permukaan air hitam yang memantulkan cahaya fajar seperti lembar kaca. Tak jauh dari sana, Danau St. Clair, danau terdalam di Australia, menyimpan makhluk yang tampak dirakit dari beberapa hewan sekaligus. Platypus, mamalia yang bertelur, memiliki paruh bebek, ekor berang-berang, dan taji berbisa. Ketika ilmuwan pertama kali menemukan spesimennya, mereka yakin itu tipuan. Tetapi Tasmania penuh keajaiban yang tak perlu minta izin pada logika manusia. Di timur laut, Bay of Fires menyala jingga terang, bukan oleh api, melainkan koloni mikroorganisme bernama likan yang mengecat bebatuan granit seolah menyala dari dalam. Pasir putih terang bertemu air biru kehijauan dan batu berwarna bara api, seperti berdiri di planet lain. Hobart, ibu kota Tasmania, dulu adalah pos tahanan. Gudang tahanan kini berubah menjadi kafe mewah dan galeri seni kelas dunia. Pasar Salamanca berdenyut setiap akhir pekan. Dijaga Gunung Kunanyi, Wellington, puncak sakral bagi suku Palawa jauh sebelum Inggris hadir. Di dermaga, anjing laut raksasa bernama Neil sering muncul untuk tidur malas di ponton kapal feri, mengingatkan semua orang bahwa kota ini masih milik alam. Di hutan sekitar Hobart, setan Tasmania, marsupial pemangsa dengan gigitan paling kuat dibanding ukuran tubuh mamalia manapun, menggerogoti tulang bangkai bagai ranting rapuh. Suara retaknya adalah musik asli pulau ini. Di utara, perbukitan hijau membentang seperti beludru. Kanguru melompati pagar peternakan tanpa malu. Tasmania mengajarkan satu hal. Di tempat yang dulunya dirancang agar manusia menghilang, kini kehidupan memilih untuk berlabuh. Tasmania adalah paradoks sempurna. Tempat hukuman berubah menjadi tempat pemulihan. Tanah darah berubah menjadi tanah keajaiban. Surga yang lahir dari neraka. Kini ketika dunia kehabisan ruang bernapas, Tasmania berdiri sebagai bukti bahwa keheningan, keterasingan, dan luka-luka masa lalu bisa melahirkan sesuatu yang agung. Tasmania tidak hanya bertahan dalam kesepiannya. Ia tumbuh, megah dan tak tertaklukkan. Di ujung dunia, kehidupan menang.